Hai guys, bersama Bang Boy. Hari ini sidang repliknya Nick Mir. Kaget ya, biasanya kan Kamis kan. Ya ini dikebut ini guys, Senin dan Kamis minggu ini akan ada replik dan duplik. Minggu depan, hari Selasa, maka putusan sidang. Bang Boy akan live ya, janji Bang Boy akan live di situ. Supaya lebih merasakan dan menyaksikan perjuangan kita selama ini. Apa dapatnya? Bebaskah atau hukuman? Nah, tapi itu nanti. Kita bahas dulu mengenai tentang JPU Donah. Ya, JPU Donah. JPU yang harusnya kita kawal sampai terbongkar bahwa dia bermasalah, dan makanya gampang untuk menyatakan, membuktikan bahwa Nick Mir ini emang korban. Buktinya JPU Donah ini terbukti bermasalah. Kita bahas nih dia resenya. Apa agenda pledoi ini pembelaan dari Nikita sempat membongkar nih aib sang jaksa. Ternyata dia membandingkan bahwa dia pernah membuat permasalahan dengan tuntutan yang ringan, sedangkan Nikita itu tinggi, padahal seharusnya yang dituntut itu tinggi karena undang-undang satwa liar. Abang melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir itu Nikita Mirzani sangat cerdas. Dia menggunakan jurisprudensi dalam putusan lain berkaitan dengan penerapan pasal tuntutan terhadap dirinya. Saya pikir ini sangat cerdas ya. Dia tidak hanya membangun pledoi dalam konteks moral, dalam dimensi moral, tapi dia lebih dalam dimensi yuridis yang sebenarnya menjadi tugas penasihat hukum. Tapi Nikita Mirzani sampaikan secara cerdas gitu ya. Menurut saya luar biasa. Ini opening aja nih, baru opening nih. Karena kita ingin menguliti seorang Donah ya dari berbagai sisi. Termasuk apa? Yaitu satwa liar yang difokuskan oleh Nick Mir. Nah, ternyata guys ya, ada orang yang hadir di persidangan Nick Mir kemarin dan dia betul-betul mengonfirmasi. Apa itu? Kita bahas. Ini Ibu Dona, saya mau bertanya kepada Ibu dengan nada sangat lemah lembut ya Bu. Bagaimana Ibu Dona bisa memberikan seorang terpidana yang sudah merugikan negara kita sampai dengan 6M dan membunuh hewan yang langka loh Bu, terenggiling, untuk diambil sisiknya, dibawa keluar dalam rangka untuk membuat bahan SHBU, SHABU. Ibu nggak kepikiran di sini orang kayak gini Ibu kasih cuma 1 tahun, vonis 1 tahun doang. Ini yang paling lebih berbahaya Bu. Terenggilingnya udahlah dimetongin, sisiknya dibawa ke luar negeri buat dibikin apa? Dibikin bahan narkocoy Bu. Kok Ibu bisa ngasih orang kayak gitu cuma setahun, denda 20 juta? Kok orang yang kayak Nick Mir, yang dicari-cari sama si RG, buat ngebantuin RG ningkatin lagi penjualannya, biar bisa live-nya dia bebas, ngejual semua produk dengan mengeruk ratusan miliar per bulannya Bu. Per bulannya ratusan miliar ya Bu. Ibu vonis dia 11 tahun. Logikanya ruginya apa? Apa yang dirugikan sama si NM ini? Bu Dona, saya mau tanya sama Anda, ini bagaimana sih Bu? Bagaimana cara kinerjanya seorang jaksa itu Bu? Tolong dijelaskan sama saya. Penilaiannya itu loh bagaimana logikanya? Saya bandingkan kasusnya terenggiling sama kasusnya Nikita ya. Niki ini personal sama personal. 4M yang sepakati oleh si pihaknya RG juga, itu juga bukan sekedar cuman dikasih atau diambil begitu terus gak ada apa-apa loh Bu. Ada jasanya si influencer Bu yang bernilai mungkin lebih tinggi dari 4M. Untuk apa? Untuk membuat perusahaannya ini bagus lagi, karena udah direview kan oleh influencer yang lain dari barangnya si RG ini. Sehingga 4M itu kan ya Allah Bu, 4M itu RG kalau lagi live, Ibu tahu nggak? Dia banyak sekali loh penjualannya loh. Pada saat waktu belum ketahuan itu cuma dilabelin, nggak ada BPOM, terus barang-barangnya overclaim. Ratusan miliar Bu. 4M niku ya Allah mek koyo ngene tok loh. Nah. Lah ini yang Tapi guys ya, negara ini. kita
Menghancurkan habitat dari hewan langka yang dilindungi, Bu. Ruginya 6M. Teman-teman bisa up di konteks JPU Dona. Ya, kenapa? Seperti kata praktisi hukum Pak Nyoman Rai, bahwasanya kalau kita ambil dari sisi JPU Dona, maka itu akan menguliti ketidakbecusan persidangan ini dari hal penuntutan. Sebab ketika ada orang yang divonis bersalah, terbukti bahwa dia merugikan negara lewat membunuh terenggiling hewan yang dilindungi dengan vonis setahun cuma, ya akan dibandingkan dengan vonis orang yang merugikan per individu, perseorangan dengan vonis 11 tahun. Itu akan membuka mata Indonesia, akan mengetuk pintu hati rakyat Indonesia. Minimal mereka melihat bahwasanya ini sudah didesain, ini sudah dimanipulasi oleh kelompok orang untuk persidangan ini sesuai pesanan mereka. Ya, tolong di-up guys ya, tolong fokus ke JPU Dona yang malah untuk supaya mengalahkan Nikmir malah terlalu kelihatan banget ya manipulatif hukumnya. Tolong guys ya, up khusus JPU Dona. Nah, inilah bukti guys. Oh, itu kamu dari mana? Dari advokat dan peneliti Kejahatan Satwa. Ya Allah, namanya siapa? Kenalan dulu. Mamski. Emma Waroka. Ini rekan saya ada. Mana? Oh ya, halo Emma. Andre dari APK Salidina. Oh ya, yang tadi kasus tadi yang disebut sama Nikita. Wow, hebat. Seneng banget. Aku tuh suka banget sama Aqua karena aku juga punya anabul kayak anak aku sendiri. Jadi pas dengar itu tadi aku kaget banget loh. Jadi sebenarnya ada yang kurang sih dari kami kita itu. Jadi undang-undang itu Iya. mengatur pidana minimal. Oh, Ini Kak, press release-nya. oh ini press release-nya. Oke guys, nanti aku bahas ini ya. Terima kasih banyak. 3 tahun dan jaksa kita temukan menuntut di bawah ketentuan minimal. Padahal itu 3 tahun itu Minimal. udah minimalnya. Ya Tuhan. Oke, ini ininya ya press release. Baik, saya akan sampaikan juga. Ya Boleh Tuhan. ya? Boleh. Boleh kasih nomor Mamski dong. Mintain nomornya tolong. Aku soalnya lagi megang ini. Oke guys, see you ya Joni, Ben. Oke, this is advokat kejahatan satu. Oh my god, ini guys yang tadi dibacain sama Niki. Wow, thank you banget kehadirannya ya. Thank you banget. Minimal 3 tahun loh. Ih. Najis. Sempet aja ini hakim memutuskan yang mengikuti maunya si JPU. Akan ngamuk lah Indonesia ini. Harusnya 3 tahun. Itu pun kalau minimal. Ya. 3 tahun loh. Kalaupun mereka buat 3 tahun, baru hakim memutuskan setahun dengan pertimbangan dia berkelakuan baik, ya mungkin. Tapi ini dari JPU aja udah setahun loh. Oh my god. Oke, kita fokus lagi ke Dona. Tentang apa? LHKPN. Revina Dona Sihombing, JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani, terindikasi melanggar kode etik kejaksaan. Nah, apa yang dilanggar? Apa yang dimaksud dengan kode etik yang saya baru sebutkan? Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, pasal 5 ayat yang ketiga bunyinya seperti ini. Penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Perhatikan baik-baik. Nah, siapakah penyelenggara negara yang dimaksud di sini? Penyelenggara yang dimaksud di sini bisa disebut ke Presiden, MPR, DPR, dan juga para dari kejaksaan, termasuk jaksa itu sendiri, maupun baik itu fungsional maupun yang ada dalam struktur keorganisasian. Nah, sedangkan Dona Sihombing ketika saya ngecek berdasarkan data yang saya peroleh dari Kompas, Tempo, dan Detikcom, mengatakan bahwa Dona Sihombing itu menjabat sebagai fungsional di kejaksaan. Artinya bahwa dia adalah sebagai tim eksekusi. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita ngecek nama Dona Sihombing di KPK, itu tidak terdaftar di dalam daftar list jaksa-jaksa yang sudah melaporkan harta kekayaannya.
Nah, pertanyaan gini, apa sanksinya? Apa yang sanksinya yang akan diterima oleh seseorang penyelenggara negara yang tidak mematuhi undang-undang ini? Menurut undang-undang peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 pasal 14-16 dan surat edaran KPK, bahwa pejabat negara, penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, ada beberapa hal yang mendapat sanksi. Sanksi yang pertama adalah sanksi administratif, di mana ada penundaan kenaikan pangkat, penundaan tunjangan, pembatalan promosi jabatan. Kedua, ada sanksi etik dapat dianggap melanggar kode etik. Sanksi pidana bila terbukti menyembunyikan asal-usul kekayaan yang tidak sah, bisa dikaitkan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, inilah mengapa Nikita Mirzani mengarah ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih jelas bahwa kalau misalnya donasi hombing tidak terdaftar di dalam list orang-orang jaksa yang melaporkan kekayaannya, artinya dia melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik, harusnya dia itu tidak boleh melakukan aktivitas acara di kejaksaan, betul dong? Secara logika kita berpikir, gitu loh. Dan rekam jejak daripada donasi hombing adalah dia pernah dinonaktifkan selama 3 tahun. Kalau kalian bisa ngelihat di Google, bisa kalian search, gitu loh, ya kan? Nah, artinya bahwa jaksa ini adalah mempunyai track record yang tidak baik, ya kan? Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau dia tidak memiliki track tidak baik dan kemudian dia juga melanggar kode etik dan harusnya dia mendapat sanksi, kenapa dari pihak kejaksaan tetap memasukkan donasi hombing sebagai JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani? Saya tidak tahu jawabannya, gitu loh. Mungkin teman-teman Enggak, abang tahu. Ayo bang, jujur. Abang pasti tahu kan, jujur aja bang. Kayak bang Boy tahu. Aduh Tuhan. Bisa gitu ya. Jadi kayak ada orang yang bisa akan ngatur, "Woi, ini kasus ini tolong kamu yang ngurus ya." Jadi kayak gitu kan. Kenapa enggak kayak buat piket aja gitu loh? Ya kalau buat piket berarti kan akan sulit untuk disusupi oleh orang yang takutnya itu dia punya agenda tersendiri untuk supaya ya kayak gini lah. 3 tahun pernah dinonaktifkan. Kok tiba-tiba nangani kasus yang masih pro kontra gitu loh, yang masih hitam putih gitu loh. Ya, jadi sudahlah. Kita lihat hakim. Makanya kita fokusnya ke hakim, tapi kita viralkan guys. Mana LHKPN-mu donasi hombing? Tunjukkan ke kami, ya. Tunjukkan ke kami, kamu adalah penyelenggara negara. Wajib hukumnya kamu harus menyertakan kekayaanmu supaya kami cek. Kemarin aja si Manurung aja 1,5 M aja heboh. Nah, Bang Boy penasaran sama punyamu, sama punya si Botak. Kita kembali ke Pak Nyoman Rai ya. Kalau kita berbicara tentang tuntutan, 11 tahun itu menjadi tidak lazim bagi tindakan pidana pencemaran kekerasan, lalu bermuara kepada tindakan pidana pencucian uang. Kalau kita melihat dalam tindakan pidana pencucian uang, artinya ada tindakan pidana khusus. Tindakan pidana khusus korupsi saja bagi peran pasif ada beban pertanggungjawaban pidananya sangat beda. Jadi dalam kasus ini sebenarnya Nikita Mirzani memiliki klasifikasi atau dikategorikan sebagai peran pasif, tidak aktif dalam tindakan pidana. Nah, seharusnya tuntutan paling tinggi itu 5 tahun. Ya. Nah, entah dari mana perhitungan jaksa, pertimbangan hukumnya dari jaksa bisa menuntut Nikita Mirzani 11 tahun. Ya, menurut saya tidak lazim, tidak elok, tidak pantas, apalagi melakukan penuntutan terhadap seorang terdakwa berdasarkan sentimen pribadi atau sentimen jaksa karena ada hubungan semacam tidak harmonis dalam ruang persidangan. Oke, Bang, salah satu faktor yang memberatkan tuntutan Nikita adalah perilaku tidak sopan selama mengikuti persidangan. Abang melihatnya seperti apa? Ya, tidak sopan itu kan memiliki definisi tersendiri.
apakah dia tidak berpakaian? Tapi saya pikir kalau dituduhkan tentang tidak sopan, ini di luar dari konteks hukum. Harusnya melihat dari apakah Nikita Mirzani berbuat atau tidak berbuat. Bukan persoalan dia tidak sopan atau berkaitan dengan adanya kegaduhan dalam ruang publik. Ini jangan loh. Persoalan orang lain lalu dikaitkan, diberatkan kepada Nikita Mirzani. Saya pikir ini tidak humanis ya. Hukum yang sejatinya bukan membinasakan atau menghancurkan masa depan orang, tetapi bagaimana diminta pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan. Oke. Sebelumnya juga selama persidangan bersih tegang nih antara terdakwa Nikita dengan JPU. Artinya kan ada unsur indikasi dendam nih terhadap terdakwa. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Dalam tradisi hukum kita, dalam ruang peradilan itu menjadi hal yang layak dan wajar jika ada perseteruan antara terdakwa maupun JPU. Karena satu, JPU melakukan tuduhan, ya kan, tuduhan, Yes. dengan menyampaikan dakwaan dan tuntutan. Lalu seorang terdakwa mempertahankan hak hidupnya, hak asasi manusianya, maka menjadi interaksi yang normatif di dalam ruang persidangan, termasuk perdebatan sekalipun. Itu biasa itu. Biasa. Ya kalau kita mau bongkar-bongkaran, emang yang dilakukan oleh jaksa kemarin di awal-awal persidangan itu emang seperti apa? Hah? Emang seperti apa? Janganlah berusaha untuk mengaburkan tentang isi tuntutan yang memang tidak terbukti bersalah, lalu di-framing karena perilaku terdakwa. Oh iya, kalau kayak gini terus berlaku, hancurlah sudah peradilan di negeri ini. Kalau sistem ini terus dipelihara, ya guys, sama-sama kita viralkan tingkah laku JPU, tingkah laku Jonas Siombing. Dua hal yang bisa kita cecerkan, yaitu perihal LHKPN, itu harus kita minta tagih terus ke dia supaya terbukti berapa jumlah kekayaannya dia. Yang kedua, yaitu mengenai tentang dia memponis orang yang harusnya lebih tinggi malah 11 tahun, orang yang harusnya diponis lebih rendah diponisnya 11 tahun. Ada apa ini? Yuk kita viralkan sama-sama. Thank you, bye bye.